Pas tasbih ke itu kujur. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Pakar. Saling dengan dia Pakar, saling dengan. Ya Jabbar, saling dengan. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. What? Ya. Kita anak itu udah dapat judul kita. Mana ada dekat. Yang ini dapat banyak yang ada udah keluar. Ya Jabbar, sampai selesai satu putaran. Masya Allah, apa yang kantor ini pun ada kita speed. Masya Allah, ya. Engkau kayak mana engkau yang kurung kau. Kamu atas ini kantor gap. Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini sudah diwiriti bacaan Ya Jabbar Ya Qahar. Siapa? Ya tahu. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahar. Siapa sih bangga itu hancur? Karena Jam'iyatul Ulama hancur. Bahkan Hadratus Syekh dawuh, siapa yang niat zalim kepada NU, siapa yang niat buruk kepada NU, maka dia akan mendapatkan suatu kecelakaan, bencana, murka dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin takut pegang tasbih Mbah Hashim yang dari Syekhona Khalil Bangkalan. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin takut pegang tasbih Mbah Hashim yang dari Syekhona Khalil Bangkalan. Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail, LBM, PBNU yang juga santri Kah As'ad Syamsul Arifin Kiai Haji Abdul Moqsid Ghazali menceritakan, suatu ketika Kiai Khalil Bangkalan menyuruh Kiai As'ad untuk menghantarkan sebuah tasbih kepada Kah Hashim Asy'ari di Jombang. Kiai As'ad masih kecil sekali dipanggil Kiai Khalil. Ini bawa sama Hashim Asy'ari. Kamu tahu rumahnya Hashim Asy'ari? Kata Kiai Moqsid menirukan Kiai Khalil Bangkalan pada sebuah diskusi di Sekretariat Islam Nusantara Center, Inc. Tangerang Selatan, Sabtu 6 Oktober. Kiai Moqsid menambahkan, pada saat diminta untuk mengambil tasbih tersebut dari tangan Kiai Khalil Bangkalan, Kiai As'ad tidak mau. Kiai As'ad berdalih, adalah sesuatu yang tidak sopan mengambil dan memegang langsung tasbih dari kiainya. Kiai As'ad, lanjut Kiai Moqsid, meminta Kiai Khalil Bangkalan untuk mengalungkan tasbih tersebut ke lehernya. Pada saat dikalungkan, dibacalah dua kata dari Asmaul Husna sebanyak 7 kali, Ya Jabbar, Ya Qahar. Ketika sampai di kediaman Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai As'ad mengatakan bahwa ada titipan dari Kiai Khalil untuk pengasuh pesantren Tebu Ireng itu. Ini tasbih Kiai di leher saya, kata Kiai Moqsid menirukan jawaban Kiai As'ad saat ditanya Kiai Hashim apa dan di mana titipan itu. Kok ditaruh di situ, di leher? Tanya Kiai Hashim ditirukan Kiai Moqsid. Saya khawatir tidak sopan dengan guru saya. Memegang tasbih yang pernah dipegang oleh guru saya, padahal ini titipan. Biar yang mengambil Kiai Hashim Asy'ari sendiri. Pada saat menerima tasbih tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari berujar bahwa siapapun yang melawan ulama pasti akan hancur. Selain tasbih, sebelumnya Kiai Khalil Bangkalan juga memberikan sebuah tongkat kepada Kiai Hashim. Dua barang tersebut menjadi simbol bahwa Kiai Khalil merestui Kiai Hashim untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, NU. Mutslishon. Hikayat tongkat dan tasbih Mbah Khalil Bangkalan untuk Kiai Haji Hashim Asy'ari sebelum pendirian NU. Mbah Khalil Bangkalan memberikan tongkat dan tasbih untuk Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini adalah bentuk restu sekaligus dukungan guru kepada muridnya yang akan mendirikan Jam'iyah NU.
Organisasi Massa Islam, Nahdlatul Ulama, NU, berdiri pada 1926 atau nyaris seabad lalu. Dalam penanggalan Hijriah, Rajab 1444 Hijriah ini adalah tahun yang seabad. Kini Nahdien tengah gegap gempita menunggu momen puncak resepsi Harlah 1 abad NU, di Sidoarjo, Jawa Timur. Organisasi ini didirikan oleh Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan sejumlah kiai. Sebelum pendirian, ada fragmen-fragmen penting sebelum NU benar-benar dideklarasikan di kota Surabaya, pada 1926. Salah satunya, peran Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri adalah santri Mbah Khalil Bangkalan, nama lain yang juga populer, pendiri Pondok Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Sebelum pendirian NU, Mbah Khalil memberikan tongkat dan tasbih untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah bentuk restu sekaligus dukungan guru kepada muridnya yang akan mendirikan jamiah. Peristiwa itu terjadi setelah 2 tahun lamanya, pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang itu mencari isyarat langit yang tak kunjung datang lewat salat istikharah. Penyerahan tongkat dan tasbih yang diperkirakan terjadi pada 1924 dan dianggap sebagai isyarat langit yang selama ini dicari. As'ad, seorang santri, diutus Kiai Khalil mengantarkan tongkat dan tasbih itu dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Kelak murid ini dikenal sebagai KH As'ad Syamsul Arifin, pendiri pesantren paling berpengaruh di situ Bondo, Salafiyah Syafi'iyah. Hikayat tentang tongkat dan tasbih itu dituturkan Kiai As'ad dalam sebuah cerita. Selama nyantri ke Syekhona Khalil Bangkalan, As'ad muda hanya ditugasi mencari kayu bakar. Namun, pada 1924 itu, ia dipercaya mengemban amanah besar, mengantarkan tongkat dan tasbih itu, dari Bangkalan menuju Tebu Ireng. Maka Kiai As'ad adalah saksi sekaligus pelaku sejarah berdirinya NU, sebuah organisasi keagamaan dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia. Kiai As'ad memulai kisahnya 6 tahun sebelum NU diresmikan di Rumah KH Wahab Hasbullah, Kota Surabaya, pada 31 Januari 1926. Kelahiran NU di balik tongkat dan tasbih Kiai Haji Raden As'ad. Kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama, NU, disebut tidak akan lahir jika tidak ada tongkat dan tasbih yang dibawa almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Karena kedua petunjuk itulah yang membuat Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mantap untuk mendirikan organisasi yang berarti kebangkitan ulama tersebut. Dikutip dari bukunya Syamsul Ad-Hadi, Haryama Kiai As'ad di Mata Umat, awalnya, pada tahun 1924 Kiai Hasyim dimintai persetujuannya oleh kelompok diskusi Taswirul Afkar untuk mendirikan sebuah organisasi atau jamiah. Sebelum memutuskannya, Kiai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng tersebut meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah terlebih dahulu. Namun, setelah sekian lama petunjuk tersebut belum kunjung datang, sehingga Kiai Hasyim menjadi gelisah. Dalam lubuk hatinya, Kiai Hasyim kemudian ingin berjumpa dengan gurunya, Syekhona Khalil bin Abdul Latif di Bangkalan, Madura. Namun, Syekhona Khalil terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan Kiai Hasyim tersebut, sehingga Kiai segera mengutus salah satu santrinya yang bernama As'ad, yang kelak akan menjadi pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo. Awalnya, pemuda As'ad diberikan amanah oleh Syekhona Khalil untuk menyampaikan sebuah tongkat kepada Kiai Hasyim di Tebu Ireng. Saat sampai di Tebu Ireng, As'ad juga dipesani agar membacakan Al-Quran Surat Tah ayat 17-23 kepada Kiai Hasyim. Saat Kiai Hasyim menerima kedatangan As'ad dan mendengar ayat tersebut, hatinya pun langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai, ujar Kiai Hasyim saat itu sambil meneteskan air mata. Kendati demikian, pada kunjungan pertama As'ad tersebut tampaknya belum membuat Kiai Hasyim mantap. Sehingga 1 tahun kemudian Syekhona Khalil mengutus As'ad kembali. Kali ini, ia diamanahi sebuah tasbih untuk disampaikan ke Kiai Hasyim. Saat membawa tasbih tersebut, Kiai Khalil juga meminta As'ad untuk mengamalkan sebuah wirid Ya Jabbar, Ya Kahar selama perjalanannya dari Bangkalan ke Tebu Ireng, Jombang. Kiai, saya diutus oleh Kiai Khalil untuk menyampaikan tasbih ini, ucap As'ad saat bertemu Kiai Hasyim sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan di lehernya tersebut. Kehadiran As'ad kedua inilah yang membuat Kiai Hasyim benar-benar mantap untuk mendirikan NU. Lantaran menangkap isyarat bahwa Kiai Khalil sebagai gurunya tidak keberatan jika ia dan sahabat-sahabatnya mendirikan organisasi tersebut. Itulah jawaban yang dinanti-nantikannya selama ini. Akhirnya,
tepat pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926, organisasi NU resmi didirikan dan Kiai Hashim dipercaya sebagai Rais Akbar pertama. Tasbih, tongkat, NU, dan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dikutip dari buku yang ditulis Syamsul A.Hadi berjudul Haryama Kiai As'ad di Mata Umat, tahun 1924, Hadratus Syaikh K. Hashim Asy'ari dimintai persetujuannya oleh kelompok diskusi Taswirul Afkar untuk mendirikan sebuah organisasi atau jamiah. Sebelum memutuskannya, Kiai yang saat itu menjabat sebagai pengasuh dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, itu meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah terlebih dahulu. Setelah mengerjakan sholat istikharah, petunjuk yang diminta tak kunjung datang. Hal itu membuat Kiai Hashim dirundung gelisah. Dalam lubuk hati Kiai Hashim terlintas wajah gurunya, Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Mbah Hashim pun bermaksud untuk sowan ke Bangkalan, Madura, Jawa Timur, tempat tinggal sang guru. Namun, dengan ilmu keahlian yang dimiliki Kiai Khalil, terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan yang dialami Kiai Hashim. Kiai Khalil pun segera mengutus salah satu santrinya yang bernama As'ad. Awalnya, pemuda bernama As'ad itu diberikan amanah oleh Kiai Khalil untuk menyampaikan sebuah tongkat kepada Kiai Hashim, di Tebu Ireng, Jombang. Setibanya di Tebu Ireng, As'ad juga dipesani agar membacakan Al-Quran Surat Tah ayat 17-23 kepada Kiai Hashim. Saat Kiai Hashim menerima kedatangan As'ad dan mendengar ayat tersebut, hati Kiai Hashim langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai, ujar Kiai Hashim saat itu sambil meneteskan air mata. Namun, kedatangan As'ad yang pertama itu, tampaknya belum membuat Kiai Hashim mantap. Sehingga 1 tahun kemudian Kiai Khalil mengutus kembali As'ad untuk menemui Kiai Hashim di Tebu Ireng. Perintah kedua dari Kiai Khalil, As'ad diamanahi sebuah tasbih untuk disampaikan kepada Kiai Hashim. Saat membawa tasbih itu, Kiai Khalil meminta As'ad untuk mengamalkan sebuah wirid, ya Jabbar, ya Kahar. Wirid kalimat itu harus dibaca sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Ireng sejauh kurang lebih 150 km. Setiba di Ponpes Tebu Ireng, As'ad langsung menyampaikan amanah dari Kiai Khalil untuk Kiai Hashim. Kiai, saya diutus oleh Kiai Khalil untuk menyampaikan tasbih ini, ucap As'ad saat bertemu Kiai Hashim sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan di lehernya. Kehadiran As'ad kedua kalinya itu langsung membuat Kiai Hashim benar-benar mantap untuk mendirikan organisasi yang akhirnya diberi nama Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena Kiai Hashim sudah menangkap isyarat bahwa Kiai Khalil sebagai gurunya, tidak keberatan jika ia dan sahabat-sahabatnya mendirikan organisasi. Ini jawaban yang saya nanti-nantikan selama ini, kata Hashim. Begitu sedikit kisah peran dan perjuangan sosok Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, masa mudanya, terhadap cikal bakal pendirian Nahdlatul Ulama. Pada Selasa 19 Mei 2015 lalu, sosok almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional oleh Bupati Situbondo. Upaya tersebut langsung mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan agar gelar pahlawan nasional diberikan tahun 2015. Namun, upaya tersebut belum terrealisasi. Baru pada tahun 2016, bertepatan dengan 10 November, yakni Hari Pahlawan, gelar pahlawan nasional akan diberikan kepada almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Sosok Kiai As'ad memang sudah sangat layak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Karena pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Situbondo, itu tidak hanya berperan sebagai mediator berdirinya Nahdlatul Ulama. Namun, sosok Kiai As'ad juga terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, perjuangan dan jasa Kiai As'ad tak terhitung dalam pertempuran memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI terutama di daerah Jawa Timur. Sedikit mengenal sosok Kiai As'ad, ia lahir pada tahun 1897 di Mekah dan meninggal 4 Agustus 1990 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Situbondo. Di kalangan Nahdlatul Ulama, Kiai As'ad adalah sosok ulama karismatik. Jabatan terakhir di NU adalah sebagai Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam catatan sejarah NU, sosok Kiai As'ad tak akan pernah terlupa.
Karena ia menjadi salah satu penggagas keputusan untuk mengembalikan NU ke Hitah pada Muktamar NU ke-27 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Selain itu, Kiai As'ad adalah komandan Laskar Sabilillah yang aktif turut berperang melawan penjajahan Belanda. Disarikan dari rekaman pidato asli Kiai As'ad yang berbahasa Madura, wirid yang harus dibaca sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Ireng dan harus disampaikan ke Kiai Hashim bersama tasbih, yakni wirid, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Kahar, ya Kahar, ya Kahar. Barang siapa yang berani ke Jamiatul Ulama, saat ini bernama NU, akan hancur, tegas Kiai As'ad saat itu. Tahun 1925 Kiai Khalil wafat, tepatnya pada tanggal 29 bulan Ramadan. Akhirnya, pada tahun 1926 bulan Rajab diresmikan Jamiah Nahdlatul Ulama, tutup cerita Kiai As'ad dalam pidatonya. Melihat jejak perjuangannya, beliau sangat pantas menyandang sebagai pahlawan nasional. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.